Nah ini saya coba bacok dulur, saya lukai dan ternyata memang masak dulur ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini satu, di sini satu dulur, dan juga ini satu lur. Tujuan saya melakukan penggalian ini adalah cuma khawatir batang di bawahnya kecil lur, karena tertimbun begitu dulur ya. Jadi saya hanya memberinya celah saja. Nah ini terlihat itu ya, tuh yang saya tunjuk ini, itu pelepahnya menyempit dulur ya, sehingga jadi tegak lurus karena terhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulurku semua, sahabat tani, kali ini nih lur nih, saya mau mengabadikan atau mendokumentasikan ini lur, sulaman sawit PPKS yang ngambil lur, yang udah mulai buah atau buah pasir. Ini tertimbun lur sama alat berat lur. Waktu itu saya bikin parit ini lur. Nah ini, nah tertimbun, jadi akan saya gali lur, karena buahnya tertimbun. Ini waktu bikin paritnya saya lupa, tidak kasih tahu operatornya lur. Dan ini sangat wajar lur, karena ini lokasinya rawa lur, jadi mungkin susah buangnya lur ya. Nah ini jadi tertimbun lur. Ini paritnya lur, dan parit-parit ini sudah ada saya dokumentasikan lur ya, video-video saya, termasuk sawit ini juga. Ini dulu yang saya putus ujung-ujung pelepahnya karena waktu itu menguning dulur ya. Nah itu jadi dulu penyelesaiannya bukan dengan dolamit atau obat jenis kimia lur, saya potong pucuk-pucuknya ini lur ya, karena dulu ini kuning, cuma yang kuningnya saja, dan itu tidak perlu diikuti, itu hanya pengalaman pribadi. Oke lur, kali ini saya akan coba menggali lur. Ini sudah saya siapin dodos untuk menggalinya lur. Oke lur, untuk sementara penggalian sawit yang tertimbun lur, ini masih separuh lur, dihentikan lur, karena ini ada hal yang unik lur. Ini sawit ini tertimbun, tetapi dia tetap berkembang, bahkan masak itu lur buah pasirnya. Nah untuk orang seperti saya yang awam di sawit nih, rada bingung lur, kok bisa ya tertutup, bahkan ini mencapai 1 jengkal lebih, tapi tidak busuk. Padahal ini tanahnya ini dari parit ini lur. Nah ini ya, ditumpuk ke sini, tertumpuk ke sini, tapi kok tidak busuk lur ya. Nah semoga ada para master khususnya perkebunan kelapa sawit yang bisa jelaskan ini lur. Biasanya kan umumnya itu fotosintesis ini disertai cahaya lur ya, dan unsur-unsur lain atau faktor-faktor lain. Nah ini tertimbun dengan tanah basah sampai kering begini lur, tanahnya ini ya. Ini kan tanah dari rawa, tapi sawit ini tidak busuk lur. Ya semoga ada para pakar yang bisa jelaskan ini lur, atau sedulur semua. Monggo bisa di komen lur, ini unik nih bagi saya yang awam untuk urusan seperti ini lur.
Kita lanjut lagi lur, masih separuh nih lur. Tuh, awalnya saya sayang saja lur ini, khawatir pertumbuhan batangnya nanti kurang bagus karena tertimbun. Jadi ya saya berencana mau saya bongkar. Ada 2 batang lur, semuanya sulaman, dan semuanya sudah ada di video-video saya lur. Sulaman ini, nah ini udah buah pasir. Nah, mungkin nanti saya simpan linknya di deskripsi tentang penanaman sawit ini dulunya lur ya. Nah itu kita lanjutkan lagi lur. Oke lur, ini ada satu lagi lur. Kok bisa lur ya, tanpa cahaya, tertimbun dengan tanah-tanah dari rawa, masih bisa masak lur ya. Tapi entah masak entah enggak lur. Tapi yang jelas itu kuning lur ya, tapi masak lur. Nah ini yang satu pertama tadi. Dan untuk ukuran pun ya samalah dengan buah pasir lainnya lur. Ini ya sangat menakjubkan. Nah ini pelepah-pelepahnya lur. Yang tertimbun ini lebih 1 jengkal lur ya. Yang tertimbun tuh. Nah, tinggal itunya aja lagi lur. Berarti sawit bisa juga berkembang nih lur, tanpa adanya cahaya ini tertutup. Atau mungkin ada kesimpulan lain lur. Monggo lur di komen lur. Saya awam nih lur, saya justru sangat aneh ini. Kira saya busuk, ternyata tanda. Nah ini lur, ini kan tanah dari sungai rawa-rawa nih lur. Tuh. Dan waktu pertama buat parit ini, air mengalir semua lur dari atas timbunan nih, saking basahnya. Memang posisi itu ini sawitnya lagi buah pasir lur. Oke kita lanjut dulu lur. Oke dulur, nampaknya petualangan saya hanya bisa sampai di sini saja dulur. Ini karena cukup melelahkan dulur ya. Nah, di sini saya sebetulnya tujuan saya melakukan penggalian ini adalah cuma khawatir batang di bawahnya kecil lur. Karena tertimbun begitu dulur ya. Jadi saya hanya memberinya celah saja. Nah, ini terlihat itu ya, tuh yang saya tunjuk ini, itu pelepahnya menyempit dulur ya, sehingga jadi tegak lurus karena terhadang oleh tebing ini dulur. Nah ini, nah, jadi dulu tanah dari rawa ini ditimbunkan ke sini dulur, dan saya tidak tahu akan hal itu. Jadi saya tidak bilang sama operator dulur. Nah ini silahkan kawan-kawan simpulkan sendiri. Ini ada 3 buah yang masak dulur, sedangkan ini tertimbun dulur ya, dengan tanah yang basah dari rawa. Nah adapun tanah ini tanah dari atas lur, aslinya ini tertimbun dengan rawa. Ini sudah saya kubur tadi ke sini lur. Nah ini saya buat perengan sekalian lur. Nah ini saya coba bacok dulur, saya lukai dan ternyata memang masak dulur ya. Nah itu bisa dilihat. Nah ini satu, di sini satu dulur, dan juga ini satu lur. Cuma karena saya sudah lelah, jadi saya tidak menggalinya dulur ya. Nah ini, dan ini juga tidak busuk dulur, ini juga masak nih dulur ya. Tuh. Nah, tuh dulur ya. Nah itu. Jadi saya cukupkan sampai sini. Ini saya hanya memberi celah, tertutup saja. Dia masih berkembang dulur ya, tanpa cahaya. Apalagi mungkin setelah kita kasih luang agar pelepah bersandar ke bawah, semoga saja bisa bagus dulur ya. Nah itu kalau tampak dari jauh lur. Nah ini pelepahnya menyempit dulur,
Dan terlihat ini akibat pelepah yang tidak berkembang, maksudnya tidak arah ke bawah ke atas seperti ini lur ya, akibat terhimpit. Nah ini untuk tampuk sawitnya lur ya. Nah ini jadi panjang-panjang dan sawitnya kurang bagus dulu ya. Jadi tampuknya itu jadi panjang-panjang. Nah ini mungkin disebabkan karena pelepahnya menjepit dulu ya. Maka dari itu saya melakukannya hanya untuk memberi celah saja dulur ke sawit ini. Semoga bisa bagus. Silahkan disimpulkan sendiri dulur kejadian-kejadian ini. Semoga para master sawit atau ahlinya semoga saja bisa ketemu dengan fenomena ini sehingga mampu menjelaskan. Untuk saya yang awam, saya sudah merasa cukup menakjubkan karena ketidaktahuan saya tentang hal ini. Setahu saya sawit ini harus kena cahaya. Kita menanam pun harus di mata 5 dulu ya. Buah kena sinar dan ini malah tertimbun sekian lama dulu ya. Memang ada juga lur tuh yang tidak jadi, ada, tetapi dia masih hidup lur, cuma kecil-kecil. Nah itu saja dulur, terima kasih dulur. Semoga saya dan petani sawit semuanya diberi kemudahan dalam bercocok tanam khususnya di kelapa sawit. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.